Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial manajemen program kesehatan. Teman-teman, kali ini saya akan share materi tentang kedisiplinan pegawai. Ini adalah tema yang hampir semua karyawan merasakannya, hampir semua instansi mengalami permasalahan di sini, entah Anda instansi pemerintah maupun swasta. Nah, saya tidak akan mengeneralisir permasalahan ini ada di setiap kantor. Tidak ya, meskipun ada beberapa orang yang mengeneralisir bahwa wah, ini semuanya memang kita udah menjadi budaya gitu kan. Jam karet ini sudah membudaya mendarah daging dan sulit berubah. Ada yang mengeneralisir seperti itu, tapi faktanya tidak semuanya, semua instansi itu mengalami permasalahan yang sama gitu. Ada misalkan beberapa instansi pemerintah, Anda bisa mengaca lah. Kalau Anda misalkan bagian dari ASN, apakah kantor Anda, apakah unit Anda, apakah misalkan unit-unit kecil yang merupakan bagian dari yang Anda koordinir itu memiliki masalah kedisiplinan pegawai. Nah, kalau Anda misalkan bekerja di sektor swasta, apakah iya Anda misalkan ngundang orang jam 9, kumpulnya jam setengah 10, acaranya mulainya jam 10, atau bagaimana? Semuanya mungkin memiliki pola-pola yang berbeda. Ada juga orang yang mengatakan bahwa belum tentu semuanya sama. Bisa aja kalau misalkan sebuah acara atau agenda atau undangan, kalau yang undang ini adalah TNI Polri, biasanya disiplin. Ada yang mengatakan seperti itu. Dia mencontohkan misalkan kalau acara yang ngadain Kodim, kalau acaranya tertulis di situ jam 9, ya pasti jam 9 tepat mereka akan mengadakan karena tentara itu disiplin. Ya, slogannya ada disiplin adalah nafasku, seperti itu. Nah, tetapi apakah itu bisa digeneralisir? Apakah itu case by case spesifik itu beda-beda? Ya tentunya Anda bisa mengaca pada instansi Anda sendiri masing-masing itu seperti apa. Apakah semua tentara pasti disiplin? Saya nggak menjamin. Apakah semua ASN itu tidak disiplin? Saya juga tidak bisa mengeneralisir seperti itu. Apakah sektor swasta pasti nggak disiplin? Nggak juga. Saya punya perusahaan swasta juga. Saya mampu memastikan karyawan saya berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu. Ngadain acara saya bilang jam 8, ya udah saya jam 8 tetap akan jam 8 tet saya akan mengadakan acara tersebut. Entah Anda karyawan saya sudah hadir atau belum, seperti itu. Nah, ini Anda bisa berkaca pada diri sendiri, instansi Anda sendiri, kedisiplinannya seperti apa. Nah, seringkali permasalahan ini menjadi struktural, merupakan bagian atau faktor-faktor yang mendukung secara struktural, secara susunan, jadi menjadi sebuah permasalahan yang besar. Jadi bisa jadi permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini merupakan salah satu faktor yang didukung oleh kedisiplinan karyawan yang kurang, seperti itu. Nah, saya bukan berarti saya sok idealis begitu ya. Memang orang tidak disiplin, tidak tepat waktu itu ada macam-macam alasan, entah alasan yang dibuat memang atau alasan yang memang objektif, memang alasan yang di luar kemampuan dia. Saya juga mengerti kondisi kita bekerja itu banyak gawean, banyak kerjaan yang akhirnya tidak bisa memaksa kita selalu disiplin pada setiap acara, pada setiap undangan, seperti itu. Tetapi ada juga kalau kita perhatikan memang ada alasan-alasan yang memang wah sengaja dibuat-buat nih, sengaja untuk alibi mengapa seseorang itu terlambat. Nah, kita bisa lihat nih kebiasaannya seperti apa. Apakah dia memang biasa terlambat atau hanya pada kejadian-kejadian tertentu saja yang dia terlambat gitu kan. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa oh ini udah sulit nih masalah kedisiplinan, apalagi ASN, saya bilang seperti itu. Sudah menjadi pola nih, undangan jam 9, kumpulnya setengah 10, lalu acaranya mulai jam 10. Nah, ini kadang malah saling menunggu. Sudah pada hadir belum? Kalau mereka belum ada hadir, teman-teman belum ada hadir, saya nggak mau hadir. Nah, akhirnya setiap orang merasa dirinya penting. Seolah-olah padahal dia peserta rapat, tapi seolah-olah dia merasa bagian orang yang paling penting ya yang ada pada acara tersebut. Kalau dia belum hadir, acara tidak mulai. Nah, kalau setiap orang memiliki prinsip yang sama, menunggu orang lain hadir dulu baru dia hadir. Nah, terus kalau seperti itu gimana siapa yang mau hadir duluan, ya kan? Saling menunggu. Kalau orang lain belum hadir, saya belum hadir. Nah, kenapa kita tidak mulai dari diri sendiri? Mulai dari sendiri, dari sesuatu yang kecil, dan dari mulai saat ini juga. Kan seperti itu kan rumusan perubahan untuk lebih baik lagi, seperti itu. Ada yang menganggap bahwa ini masalah kedisiplinan angel wes, ini tergantung atasannya. Atau bahkan ada yang beranggapan tidak hanya atasan instansi atau kantor yang harus diubah, tetapi harus diubah bupatinya. Kalau kita memiliki bupati yang mungkin backgroundnya adalah militer, pasti semuanya akan disiplin, semuanya akan takut. Wah, seperti itu. Kalau ganti bupati yang benar-benar kerjanya disiplin, semuanya akan mengikuti bawahannya. Lah, kalau seperti itu berarti kita mengandalkan sesuatu yang di luar pengaruh kita. Di luar ranah pengaruh kita, nggak bisa kita utak-utik, ya, di luar kehendak kita, di luar kuasa kita untuk mengubah. Ingat, akan ada perkara yang di luar pengaruh kita, di luar kehendak kita. Ada perkara yang
di luar kehendak kita, tidak bisa kita create tapi bisa kita pengaruhi. Ada sesuatu yang memang di luar kehendak kita, bisa kita kendalikan dan kita pengaruhi, yaitu diri kita sendiri. Kalau misalkan untuk disiplin saja kita harus nunggu ganti bupati, ya, ganti bupati itu benar-benar hal yang di luar kendali kita, tidak bisa kita pengaruhi juga. Kita nggak bisa mempengaruhi masyarakat banyak, siapa lo gitu kan, untuk memilih calon bupati A misalkan yang sesuai dengan keinginanmu. Nanti kalau misalkan nggak kejadian, nggak kelakon bupati yang kita usung terus kok gagal, padahal kita mengharapkan dia untuk menjadi agen perubahan dan mengubah kedisiplinan semua orang di bawahnya, kita nanti kecewa lagi. Lah untuk apa kita menggantungkan kedisiplinan pegawai, kedisiplinan diri kita, kedisiplinan unit kita kepada sesuatu yang di luar kehendak kita, di luar kemampuan kita, di luar hal yang kita pengaruhi, ya. Ada hal yang bisa kita pengaruhi tapi di luar kendali kita, contohnya orang lain. Tapi kan itu juga ada batasnya, dan sejauh mana kita bisa mempengaruhi orang lain, ya kan? Makanya tadi saya bilang, siapa lu? Kamu mau mempengaruhi orang lain, orang banyak. Siapa yang bisa kamu pengaruhi? Sebanyak apa? Sejauh mana orang bisa kamu pengaruhi? Kadang kita perlu berkaca seperti itu. Ya, justru yang paling memungkinkan untuk bisa mengubah sebuah kebudayaan, budaya korporat seperti itu menjadi disiplin adalah diri kita sendiri, dan di masing-masing orang berpikir seperti itu. Kalau mau disiplin ya udah mulai dari diri sendiri. Jam 9 di situ undangan, ya udah kita sendiri, karena kita mampu mengendalikan diri kita dan kita pengaruhi diri kita sendiri, mampu. Jam 9 oke, jam 9 hadir, seperti itu. Kalau itu dibiasakan dan itu menjadi prinsip setiap orang, maka budaya korporat itu akan berubah menjadi disiplin seperti itu, ya kan? Nah ada beberapa strategi juga yang sudah dilakukan oleh beberapa instansi. Kalau kita nulis jam 9, undangan hadir jam 9, tapi kok faktanya kumpul setengah 10 dan mulai acara jam 10, ayo kita ubah. Nah, saya dulu pernah memiliki atasan yang mengubah dengan cara seperti ini. Acara misalkan ya, acara memang kita mau mengadakannya itu jam 9, sudah tertulis di situ di undangan jam 9.00 WIB. Di situ dikasih catatan, mohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Ada yang seperti itu caranya. Nah, ada juga dengan cara lain, misalkan dengan menulis jadwal tentatif. Kalau misalkan memang acara mau mulai jam 9, Anda bisa mulai di jadwal tentatif itu jam 9 itu, jam 9 sampai jam 9.15 adalah registrasi, seperti itu. Jam 19.15 sampai jam 9.30 itu acara dimulai, seperti itu. Dengan ada jadwal tentatif, orang undangan itu bisa melihat, oh acara jam 9 itu memang untuk registrasi dulu 15 menit. Setelah itu jam 9 lebih 15 menit itu di situ undangan memang harus hadir semuanya, dan acara akan benar-benar dibuka jam 9 lebih 15, seperti itu. Itu sebuah cara yang untuk menjelaskan kepada undangan bahwa memang acara jam 9, tetapi rangkaian acaranya adalah demikian-demikian. Nah, tetapi konsekuensinya adalah si panitia atau penyelenggara atau fasilitator memang harus benar-benar mematuhi jadwal tentatif yang dibikin. Jangan sampai kita bikin jadwal, nyatanya kita mulainya juga molor, atau bahkan selesainya lebih cepat daripada jadwal tentatif. Berarti selama ini bikin jadwal tentatif itu juga hanya formalitas. Akhirnya seperti itu. Kalau sudah terbentuk image seperti itu, Anda susah untuk mengubahnya, Mas. Ya, seperti itu. Jadi jadwal tentatif juga dibuat untuk bagaimana mematuhi, bagaimana baik penyelenggara maupun undangan semuanya mematuhi gitu. Selesai di situ tertulis jam 1, ya sudah jam 1 beneran. Jangan jam setengah 1 selesai atau jam 12 selesai. Itu justru akan menjadi bumerang bagi penyelenggara untuk next pertemuan berikutnya. Alah, ini semuanya kok semuanya biasa kok, budayanya lama kok. Akhirnya kalau sudah tercipta seperti itu yang sulit. Misalkan Anda lain kali bikin undangan jam 9, nanti orang akan meresponnya, alah nanti biasa kok. Biasa, kita tuh jam karet, biasa jadwalnya. Itu kalau sudah terucap biasa, nah itu berarti Anda sudah nggak sanggup, artinya Anda sudah gagal merubah branding Anda sebagai orang yang mengundang. Anda sudah gagal mengubah branding institusi Anda atau company branding Anda, bahwa Anda itu bersungguh-sungguh, bahwa kantor Anda itu memang komitmen dan berintegritas untuk mewujudkan peraturan perusahaan, salah satunya berupa kedisiplinan atau mulainya agenda atau rapat yang Anda selenggarakan. Seperti itu, guys. Jadi ada beberapa langkah yang tadi saya ucapkan, silahkan bisa dipraktekkan di instansi Anda, dan bagaimanapun ini memang harus dimulai dari kita sendiri. Kalau saya mencontohkan
hadir tepat waktu. Orang-orang belum hadir juga biarin saya hadir di situ. Entah sesuatu ada yang saya kerjakan di situ, saya juga nggak pernah plonga-plongo dalam hal menunggu. Saya nggak pernah merugi kalau menunggu. Saya selalu ada pekerjaan yang saya kerjakan selama menunggu, entah itu menulis kayak, entah itu analisa data kayak dan sebagainya. Saya tidak pernah merasa merugi kalau menunggu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.